Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ibrahim dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku adalah tumbuhan tertua yang dapat ditemui di daratan. Tumbuhan paku berkromus, artinya akar, batang, dan daun memiliki xilem dan floem. Yang pertama, ciri-ciri tumbuhan paku, yaitu sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Kedua, di batang ada jaringan pengangkut dengan sistem konsentris. Ketiga, terjadi metaknesis. Keempat, generasi sporofit memiliki akar sejati, berumur panjang, dan keturunan generatif. Kelima, generasi gametofitnya protalium, tidak ada akar jati dan ada antheridium dan archegonium. 6. Embrionya berkutub satu. 7. Ujung daun paku muda menggulung. 8. Akar paku berupa serabut, terdapat kaliptra tipe pembuluh angkut konsentrik. 9. Batang berupa akar tongkat kecuali paku tiang. Dan yang terakhir, daunnya dapat dibedakan mikrofil dan makrofil atau sporofil dan tropofil. Tumbuhan paku dapat melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu vegetatif, dan seksual, yaitu generatif. Aseksual dilakukan dengan pembentukan spora di dalam sporangium dan menggunakan rizom. Seksual dilakukan dengan pembentukan spermatozoid di dalam antheridium dan ovum di dalam archegonium. Mengalami metaknesis antara generasi gametofit dan sporofit, jenis spora yang dihasilkan dikenal 3 jenis tumbuhan paku, yaitu yang pertama, paku homospora atau isopora dengan 1 jenis spora, yaitu paku kawat. Yang kedua, paku heterospora dengan 2 jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora, yaitu paku rane dan semanggi. Dan yang terakhir yaitu paku peralihan dengan spora yang bentuk dan ukuran yang sama, yaitu paku ekor kuda. 3. Klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama, paku purba atau paku telanjang atau Psilopsida. Disebut telanjang karena tidak berdaun atau daunnya kecil. Banyak hidup di zaman purba, ciri struktur tubuh sederhana, tidak memiliki akar dan daun sejati, tak memiliki jaringan pengangkut. Sporangium terkumpul dalam sinangium, menghasilkan 1 jenis spora, yaitu paku homospora. Yang kedua, paku kawat atau Lycopsida. Contohnya Lycopodium, Selaginella, dan Isotes. Cirinya, daun berbentuk seperti rambut atau sisik, batang berbentuk kawat, tumbuhan paku homospora atau heterospora, gametofit, biseksual, ditemukan di daerah tropis. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Spenopsida. Contohnya Equisetum dan Calamites. Tumbuhan paku dengan percabangan batang seperti ukiran atau lingkaran, sehingga menyerupai ekor kuda. Cirinya tinggi 1 meter, sporofit daun kecil bersisik, batang beruas-ruas, berongga-rongga memiliki rizom, sporangium terkumpul di dalam badan atau strobilus, menghasilkan spora sama bentuk, beda jenis, gametofit kecil dan mengandung klorofil. Dan yang terakhir adalah paku sejati atau Kilincae atau juga sering disebut dengan nama pakis. Cirinya daunnya besar, daun muda menggulung, sporangium terdapat pada sporofil, batang di bawah tanah atau berupa rizom, sporangium tersusun dalam sorus yang terletak di permukaan bawah daun, gametofit memiliki klorofil. 4. Manfaat tumbuhan paku. Yang pertama, untuk tanaman hias, misalnya paku tanduk, rusa, paku sarang burung, suplir, dan paku rane. Yang kedua, untuk bahan obat-obatan, misalnya Aspidium felixmas dan paku kawat. Yang ketiga, untuk sayuran yang dapat dimakan, misalnya paku semanggi. Yang keempat, sebagai pupuk hijau, misalnya Azula pinnata dan Anabaena azulae. Dan yang terakhir adalah sebagai pelindung tanaman pertanian, misalnya Glecenia linearis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.